Jadi customer order 6 pieces kaos ya, saya cetak, saya press, dan ternyata warnanya nggak sama dengan desain awal yang dari customer. Nah, mau nggak mau saya harus ganti total semuanya. Pengguna mesin DTF ya, saya sarankan untuk print headnya agar awet, di cleaning setiap hari ya. Jadi jangan malas, anggap ini sebagai ya pakai pacar lah ya. Jadi harus dirawat ya, jadi biar nggak rusak ya. 14 tahun, 15 tahun, hampir 15 tahun saya di pabrik, dan saya akhirnya merubah mindset saya untuk menjadi seorang pengusaha ya. Dan itu memang nggak mudah ya, nggak mudah, nggak seperti katanya motivator ya. Nama saya Ferry Suryanto, ya bisa dipanggil Ferry. Saya selaku owner dari Unlimited Creativity, ya kita bisa biasanya panggil UC. Dan saat ini kita bergerak di usaha clothing dan juga sablon kaos satuan. Nah ini usahanya ini Pak, sejak kapan ini Pak mulainya? Untuk pembelian mesin ya, awal pertama saya beli mesin dari The Prince ya, itu tahun 2020, November akhir 2020. Untuk tokonya sendiri ya beroperasi sekitar di bulan Desember 2021 ya. Tapi sebenarnya untuk order awal ya, itu saya mulai di tahun 2021 awal, Januari ya. Jadi Januari 2021 saya sudah produksi kaos dengan DTF ya, sampai saya membuka toko di akhir tahun 2021. Produknya ini apa aja nih Pak? Produk yang sudah ada di sini yang dijual tadi? Produknya kita lebih ke kaos ya. Jadi kaos, ada sablon kaos satuan, bisa juga sablon kaos grosiran ya. Sablon DTF dan sablon plastisol juga ada ya. Terus kita juga menjual kaos polos ya, karena saya kerjasama dengan konveksi ya. Jadi kaos polos juga ada, kaos custom. Jadi mau kaos seperti apa, misalkan warnanya kerahnya ini, lengannya warna ini, bisa di custom ya, itu juga bisa. Customnya ini ada minimum nggak Pak? Untuk custom sablon kaos satuan tentu saja nggak ada ya. Satu pieces kaos pun kita akan layani ya. Nah, ada nggak Pak kendala-kendala dalam ketika menjalankan usaha kaos dengan DTF? Ya. Memang untuk usaha sablon kaos satuan memang ada suka dukanya ya. Kendala pasti ada lah, kendala pasti ada. Seperti hanya mungkin pada saat awal-awal saya bergerak di sablon kaos satuan ini, mungkin warnanya yang kurang sama dengan desain, jadi ada komplainan dari customer ya. Jadi customer order 6 pieces kaos ya, saya cetak, saya press, dan ternyata warnanya nggak sama dengan desain awal yang dari customer. Nah, mau nggak mau saya harus ganti total semuanya ya. Jadi saya lebih dalam hal artian lebih mengutamakan customer ya. Jadi saya rugi pun nggak apa-apa ya. Ini sudah sampai mana aja nih untuk customer-nya? Customer saya paling jauh sekarang ada di Maluku ya. Sampai saat ini Maluku, Kalimantan, ada yang dari NTB ya, Jakarta juga ada, kemarin itu Medan ya, Medan. Itu. Tapi rata-rata masih Jawa Timur ya? Rata-rata saya saya kerjasama dengan beberapa distro ya. Jadi ada beberapa distro yang kerjasama dengan saya. Jadi mereka beli DTF, sablon DTF ke saya, mungkin mereka press sendiri di kaos mereka sendiri. Ya, itu banyak di sekitaran Surabaya sih.
yang paling diminati Pak sekarang apa Pak produknya? Yang paling diminati adalah kaos cotton combat ya 24S sama kaos bambu, cotton bambu. Kita tahu bambu kualitasnya di atas combat ya, lebih soft, seratnya juga lebih halus, lebih lembut. Nah itu yang paling customer biasanya kalau ke sini ya, saya pasti tawarkan juga bambu dan mereka pasti tertarik dengan bambu karena kualitasnya yang mungkin mereka pikir dengan memakainya sangat-sangat nyaman ya untuk kaos bambu. Itu yang paling sekarang banyak yang dicari. Jadi saya kemarin dapat info dari The Print dulu bahwa mesin saya ini adalah yang pertama kali dijual oleh The Print. Sampai sekarang berarti 1,5 tahun, alhamdulillah print head masih sehat, ya masih sehat, tidak pernah ada kendala apapun. Ya mungkin ada sedikit sumbatan, tapi itu nggak masalah, setelah di cleaning sudah hilang lagi. Ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk servisnya nggak ada yang major ya, nggak ada yang berat, mungkin hanya penggantian selang itu pun karena saya kira Gen 1 posisi selang dengan agak kurang bagus ya, jadi mungkin sudah Gen 2 sudah diperbaiki. Nah Gen 1 ini selang saya bocor, akhirnya saya ganti, itu aja sih yang paling parah, selang, kebocoran selang. Setiap hari saya pastikan sebelum print pertama itu saya pasti cleaning ya. Jadi sebelum cleaning harus dikocok dulu. Untuk software saya tidak pakai bawaannya Epson, saya pakai resetter karena di resetter itu ada cleaning weak, middle, dan strong ya. Nah, biasanya saya pakai yang strong untuk yang awal ya. Nanti begitu setelah ngeprint beberapa meter, mungkin ada cleaning lanjutan, biasanya saya pakai yang settingan middle. Nah, jadi awal-awal pakai strong, nanti setelah mungkin pertengahan cetak baru pakai middle gitu. Dan itu tiap hari Pak ya? Itu tiap hari ya, itu harus tiap hari. Jadi untuk pengguna mesin DTF ya, saya sarankan untuk print headnya agar awet ya, itu harus di cleaning setiap hari ya. Jadi jangan malas, anggap ini sebagai pacar lah ya. Jadi harus dirawat ya, jadi biar nggak rusak ya. Dan ini karena DTF ini senjata kita ya. Karena kita usaha pakai mesin DTF, senjata kita harus kita rawat, jangan sampai nanti pada saat kita perang senjata kita macet. Nah, itu. Terus yang kedua ada lagi sih tipsnya. Saya biasa pakai settingan 720. Mungkin banyak yang dari rekan-rekan yang pakai settingan 1440. Ya, memang untuk dari segi kualitas 1440 sangat bagus ya. Tergantung dari nanti kesehatan print head. Tapi karena 1440 itu sebenarnya kita memacu print head untuk bekerja double. Ya, double dari, bayangkan 720 ditingkatkan jadi 1440 berarti kan double ya. Nah, kalau kita sering pakai 1440 settingannya, itu akan menggerus dari print head. Wah, ini rencana ke depan ini Pak, mau nambah mesin atau mau produk lain barangkali? Ya. Untuk pengembang usaha ada sih. Gen 1 saya kira mungkin saya tetap pakai Gen 1, nanti mungkin saya nambah ya bismillah Zerico ya. Zerico saya lihat pakai head XP600 ya, lebih cepat, impian saya sih Zerico ya. Dan kemudian kemarin saya ke eventnya The Prince yang UV DTF ya, itu saya tertarik juga ya, insya Allah karena mungkin ini adalah invest yang besar, saya lagi cari investor ya bismillah bulan depan bisa kebeli lah untuk UV DTF dan Zerico gitu ya. Sebenarnya untuk memulai bisnis saya memang baru ya di tahun 2020. Sebelumnya saya seorang karyawan ya. 15 tahun, hampir 15 tahun saya di pabrik, dan saya akhirnya merubah mindset saya untuk menjadi seorang pengusaha ya. Dan itu memang nggak mudah ya, nggak seperti katanya motivator ya. Memang mereka ada benarnya,
Tapi kenyataannya memang kita harus bekerja keras. Saran dari saya, ya, kalau memang kita ada passion untuk membuka usaha, ya, bukalah segera, ya, karena peluang itu tidak akan datang 2 kali. Ya, kata Bob Sadino, bisnis apakah yang bagus? Bisnis yang segera dimulai. Ya, kalau bisa dilakukan sendiri, ya, dilakukan sendiri dulu, ya, sambil Anda mencari cash flow. Sampai cash flow Anda sudah mulai bagus, sudah mulai meningkat, baru Anda create super team step by step, satu-satu, ya. Dari sama seperti saya dulu, saya tidak langsung create super team, tapi saya dari awal, dari admin, terus saya rekrut untuk produksi. Nah, seperti itu. Perhatikan overhead, ya, overhead itu seperti biaya-biaya yang di luar produksi, itu yang sebenarnya yang harus ditekan, ya, itu untuk biar usahanya semakin besar, ya bisa berjalan. Oke, jadi untuk teman-teman atau semuanya yang ingin mencetak kaos, ya, sablon kaos, bisa datang ke kami di UC Store. Kami bertempat di Manuan, daerah Manuan, Jalan Candi Lontar Kidul 1, Blok 45C nomor 11, ya. Di Google Map Anda bisa ketik UC Store, itu sudah akan muncul, ya, maps-nya, direction-nya. Bisa datang ke kami. Harga kami tidak murah, juga tidak mahal, ya. Jadi kita tidak hanya mencari uang, jadi kita memberikan manfaat bagi Anda yang ingin mempunyai kaos yang berkualitas dengan desain yang bagus. Kami bisa menyediakannya, ya. The Prince, buat usaha jadi mudah.